Shalom. Immanuel. Selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Selamat berjumpa di rumah Tuhan pagi hari ini untuk kita sama-sama beribadah kepadanya. Saya akan menyampaikan informasi pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini. Hari ini Minggu 16 Agustus 2020 kita berada dalam penghayatan Minggu Trinitas ke-11. Jadwal pertukaran pelayan Rasis Kota Kupang hari ini 16 Agustus 2020 pengaturannya sebagai berikut. Bapak Pendeta Stefan Pandi STH memimpin kebaktian di Jemaat Galet Kelapa 5 pada jam 6 pagi. Dan kebaktian kita pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Itanoli MA dari Jemaat Oret Perumnas. Jadwal pembagian rayon yang beribadah di gedung kebaktian hari ini 16 Agustus 2020 dalam kebaktian utama yang pertama jam 6 pagi rayon 19 sampai 24. Yang kedua rayon 12 sampai yang kedua nanti rayon 13 sampai 18. Yang ketiga nanti jam 4 sore rayon 7 sampai 12, dan pada kebaktian keempat jam 6 sore rayon 1 sampai 6. Pada minggu depan 23 Agustus kebaktian jam 6 pagi rayon 7 sampai dengan 12. Kebaktian kedua rayon 1 sampai 6. Kebaktian ketiga 13, 18, dan kebaktian keempat 19, 24. Informasi dari UPT Katekesasi. Pembukaan pendaftaran untuk katekesasi khusus dan umum telah dibuka dan dapat mendaftarkan diri pada sekretariat setiap hari dan jam kerja, dan membawa satu lembar fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Katekesasi khusus akan dimulai pada hari Senin 24 Agustus 2020 mulai jam 5 sore bertempat di gedung ini. Sedangkan untuk katekesasi umum akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 mulai jam 10 pagi atau setelah kebaktian kedua nanti. Karena itu khusus bagi jemaat Tuhan yang sudah usia dewasa dapat memanfaatkan kesempatan katekesasi khusus ini, karena pentabisan nanti pada September, sehingga pada pertemuan sedunia pada awal Oktober nanti sudah bisa kita merayakannya secara bersama-sama. Kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia ataupun jemaat Tuhan yang sakit akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 jam 9 sampai selesai bertempat di tempat ini. Ibadah perayaan hari ulang tahun Perempuan Gebit akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 mulai jam 4 sore di gedung kebaktian ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tifa Hendrik Nau STH.
Ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung kebaktian ini, baik yang diberikan melalui BRI unit Toypura ataupun dalam bentuk kartu sumbangan tetap serta sumbangan natural, semuanya untuk mendukung pembangunan gedung kebaktian kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia kepada 50 anggota Jemaat Immanuel Toypura yang bertemu dengan ulang tahun kelahiran, dan bagi 2 pasangan, 2 keluarga yang bertemu dengan ulang tahun pernikahan, serta hari bahagia lainnya yang dialami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan pemberkatan nikah. Yang pertama, pasangan Amos Alexander Lafu dan Revi Kristiani Lana Boy. Pemberkatan pada hari Senin 17 Agustus 2020 jam 1 siang di Jemaat Gemit Peniel Sikumani. Pasangan yang kedua Jackson Lopo dan Novita Petriana Lubu. Percakapan dan pengembalaan telah berlangsung pada hari Jumat dan Sabtu kemarin. Sedangkan pemberkatan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 jam 3 sore di gedung kebaktian ini, dan majelis rayon 16 yang bertugas. Pasangan yang ketiga Joni Jonathan Haumuti dan Susana Selvina Sarata. Percakapan kedua calon mempelai berlangsung pada hari Selasa 18 Agustus 2020 jam 10 pagi. Pengembalaan kedua calon mempelai bersama keluarga pada hari Rabu 19 Agustus 2020 jam 10 pagi, dan pemberkatan pada Sabtu 22 Agustus 2020 jam 10 pagi di gedung kebaktian ini, dan majelis rayon 20 yang akan bertugas. Pasangan yang keempat George G. Pelodo dan Yolan Melani Sina. Pemberkatan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 jam 11 siang di Jemaat Gemit Kaisaria Kolhua. Pasangan yang kelima Okta Pupu Rangga dan Sofiani Anggreni Patrick C. Tade. Percakapan kedua calon mempelai pada hari Selasa 25 Agustus 2020 jam 10 pagi. Pengembalaan pada hari Rabu 26 Agustus 2020 jam 10 pagi, dan pemberkatan pada Jumat 28 Agustus 2020 jam 3 sore. Bertempat di gedung kebaktian ini, dan majelis rayon 20 yang bertugas. Pasangan yang keenam Reynaldo Julio Uju Edo dan Deborah Natalia Luhi. Percakapan kedua calon mempelai akan berlangsung pada hari Selasa 1 September 2020 jam 10 pagi. Pengembalaan pada hari Rabu 2 September 2020 jam 10 pagi, dan pemberkatan dari Jumat 4 September 2020 jam 3 sore di gedung kebaktian ini, dan majelis rayon 3 yang bertugas. Diharapkan pasangan ini beserta keluarga dapat mengikuti jadwal yang telah dibacakan tadi, agar tidak menghambat pelayanan yang lain. Informasi tentang jadwal ibadah rayon terbaca, begitu juga dengan laporan Dewan Kunjungan Jemaat terbaca.
pelayanan hari ini pengaturannya sebagai berikut. Wakil utama yang pertama jam 6 pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Maria Ditononi MA dan Jemaat Oren Promers dan Majelis Rakyat Pusat yang bertugas. Kemudian yang kedua jam 8 pagi akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rahma Pusat SDH dan Majelis Rakyat 15 yang bertugas. Kemudian ketiga jam 4 sore akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tifa Hendrina SDH dan Majelis Rakyat 8 yang bertugas. Dan kemudian utama yang keempat jam 6 sore akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Juliana Bandingan SDH dan Majelis Rakyat 3 yang bertugas. Kita akan menggunakan tata ibadah bulan kebangsaan di bawah tema pembaruan yang menghasilkan kejujuran. Kita akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Nama dikasih Yesus Kristus, maka kita bersama kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita beribadah dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur atas perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan dan bersyukur atas kasih karunia Allah yang telah membebaskan manusia dari penjajahan dosa, yang memampukan manusia juga untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Maka kita berdiri bersama-sama kita meninggikan dan kita berdoa pertama, mulia namanya. Terambil dari kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan, Bapa di dalam surga, Bapa yang mengenal kami, anak-anak-Mu, Bapa yang melihat segala keberadaan kami, ketika kami di dalam hidup kami lebih melakukan apa yang menjadi kehendak kami daripada kehendak-Mu, ya Bapa. Kami telah menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu, ya Bapa. Oleh karena itu, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Ampunilah segala dosa kami, dosa perkataan kami, perbuatan bahkan pikiran kami. Terimalah kami, layakkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Dan tolonglah kami untuk selanjutnya hidup taat dan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adalah berita anugerah bagi kita. Atau tidak tahukah kami bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Roma 6 ayat 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Siapakah seperti Tuhan Allah kita? Yang merendahkan diri untuk melihat. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Jemaat terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kehidupan-Mu yang masih Kau berikan bagi kami hingga saat ini. Karena cinta-Mu lah yang telah membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, saat ini kami sehati dalam persekutuan bersama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah urapi kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami dimampukan, kami dapat mengerti dan pahami, dan juga dapat menjalaninya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau menguasainya, dan segala apa yang telah dipersiapkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, mengampuni kami. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Amin. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bahwa perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saya mengawali firman Tuhan ini mau tanya dulu.
kami? Tidak ada, kok? Tidak. Atau adakah orang tua yang memberi nama anaknya Sakeus? Ya? Hampir tidak ada, ya. Saya rasanya sampai setua ini pikir-pikir kok teman saya tidak ada yang namanya Sakeus. Mengapa? Kira-kira kenapa? Sepertinya kita anti ayat memberi nama anak kita Sakeus. Padahal nama-nama di Alkitab lainnya banyak sekali kita beri nama. Ya, anak-anak kita, murid Tuhan itu nama-namanya dipakai oleh anak-anak kita. Mau Petrus, Yohanes, Matius, nama Markus, kita biasa Markus. Lalu semua kita pakai, tapi Sakeus tidak ada yang kasih nama. Kenapa? Takut ya, begitu anak lahir kalau bapak bilang, mama kita kasih nama Sakeus, mama bilang, ih jangan nanti dia pendek. Iya toh? Kita kan terkenal begitu dengar nama Sakeus, ini orang pendek. Jadi takut kalau kita kasih nama anak kita, ya nanti dia pendek, mama. Padahal pengaruh apa tidak? Nama dengan geng. Kalau bapak mama tinggi, kemungkinan besar sekali anak pasti akan tinggi juga. Ya, walaupun begitu, tapi apakah memang hanya itu yang dikenal dari Sakeus? Hanya tubuhnya yang pendek Sako yang dikenal dari Sakeus? Atau ada hal baik yang dapat kita lihat bahwa kita belajar dari Sakeus? Ya, walaupun betapa baiknya dia, tetap orang tua enggan memberi nama Sakeus. Kebaikannya tertutup dengan stigma tubuhnya yang pendek. Jadi walaupun dia baik juga ketutup. Nah, kita mau lihat dulu Sakeus ini. Walaupun dari sekolah minggu kita sudah tahu ceritanya, malah kita belajar menyanyi lagu Sakeus, kan? Bapak mama masih ingat lagu Sakeus? Sakeus, orang pendek, kecil benar ia, dia panjat untuk melihat Yesus. Terus, Yesus lewat dan berkata kepadanya, hai Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, benar, Bapak Mama, tetapi kata Sakeus sendiri artinya, nama ini sebenarnya bagus. Artinya tidak bersalah. Bagus kan? Dia tidak bersalah. Sakeus. Waktu itu diceritakan Tuhan Yesus dan masuk ke kota Yeriko. Setelah di pinggir kota Yeriko, ketika hendak masuk ke kota Yeriko, kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 18 ayat 35 sampai 43, di atas perikop tentang Sakeus ini, Tuhan ketika mau masuk di kota Yeriko, dia bertemu dengan seorang buta yang mengemis, duduk di jalan untuk mengemis dan dia buta. Lalu dia minta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan orang buta ini, dan orang buta ini disembuhkan Tuhan. Lalu ketika masuk di kota Yeriko, tentulah orang-orang banyak di kota Yeriko sudah gempar, ya kan? Selain mereka sudah mendengar apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizatnya, ajaran-ajarannya, ya. Dan ketika mau masuk kota Yeriko, dia menyembuhkan orang buta, tambah gemparlah kota Yeriko. Aduh, ini guru yang tadi ketika di pinggir kota, di batas kota itu dia menyembuhkan orang buta, sehingga dia berjalan masuk di kota Yeriko itu, wah, orang sudah rame-rame mau ikut, mau lihat, mau ikut, dan mau juga jika memungkinkan mendapat mujizat itu. Di antara orang yang rame-rame mau kenal, mau lihat siapa Yesus itu, ini ada disebut di sini orang bernama
dalam bahasan kota tertua di dunia. Sudah ada 10.000 tahun. Pak, padahal tahun Masehi baru 2000. Berarti dia sudah ada 8.000 tahun sebelum Masehi. Betapa tuanya kota itu ya. Sampai sekarang masih ada? Masih ada kota Yeriko. Kota di tanah Palestina yang sekarang menjadi wilayahnya Palestina yang ada dalam negara Israel. Jadi di wilayah dari utara, dari Galilea sampai selatan Yerusalem, di bawahnya lagi itu adalah negara, ada 2 negara, Yerusalem, Israel, ibu kotanya Yerusalem, dan Palestina. Sekarang ini kota Yeriko di bawah kekuasaan otoritas Palestina. Nah, kota yang dulu diruntuhkan, kita ingat kalau kata Yeriko itu kita ingat peristiwa apa di Perjanjian Lama? Ketika bangsa Israel mau berperang, mau masuk ke kota Yeriko, Yosua memimpin perjalanan nenek moyang mau masuk ke kota Yeriko. Lalu kota itu kuat kan? Wah, bentengnya kuat. Nah, ini bangsa Israel nenek moyang berjalan dari Mesir mau masuk ke Yeriko, ini mau melintas Yeriko, bentengnya begitu kuat. Bangsa Israel tidak punya peralatan perang yang begitu canggih. Lalu Yosua bilang, Tuhan Allah bilang, kelilingi 7 kali. 7 kali hari ini, 10 kali hari ini. 7 hari lalu, hari ke-7, 7 kali, dan temboknya reruntuhan tembok kota yang lama masih ada di zaman ini. Reruntuhan yang lama, tetapi ya kota yang baru juga ada. Dengan ada gedung dan rumah-rumah, tetapi reruntuhan kota dari zaman Yosua itu masih ada. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, kota itu ya kotanya orang Yahudi, bangsa Israel di Perjanjian Baru, ya. Dan kepala pemungut cukainya itu orang bernama Sakeus. Orang ini kaya tetapi rupanya dia minder. Mengapa? Karena pada zaman Tuhan Yesus, pekerjaan pemungut cukai itu dipandang pekerjaan yang hina, walaupun kaya. Mengapa hina? Dibenci. Orang-orang pemungut cukai ketika dia memungut pajak, mungkin dia senang, dia dapat uang banyak, tetapi batinnya tertekan. Mengapa? Karena dimusuhi. Banyak orang memusuhi. Kenapa dimusuhi? Karena pada zaman Tuhan Yesus, tanah Palestina dari utara Galilea sampai Yerusalem itu dikuasai atau dijajah oleh pemerintah Romawi. Dari Roma, dari Italia sana, di Eropa, menjajah pada waktu itu hampir separuh dunia. Luas sekali jajahan pemerintah Romawi. Seluruh Eropa, Afrika Utara, Asia Kecil, Asia Tengah, sampai ya di wilayah tanah Palestina dari utara Galilea sampai Yerusalem dikuasai oleh pemerintah Romawi yang kaisarnya tinggal di kota Roma di Italia. Tetapi ada gubernurnya di wilayah jajahan-jajahan itu. Dan di seluruh wilayah kekuasaan Romawi ditarik pajak. Siapa yang usia 12 sampai 65 tahun, ada pajak jiwa dalam setiap rumah. Itu harus bayar pajak kepada pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi memungut pajak jiwa, pajak kepemilikan tanah, pajak pemilikan barang mewah, perdagangan, pajak perdagangan. Jadi ada berbagai macam pajak pada waktu itu. Mengapa dikumpulkan pajak? Supaya pemerintah Romawi punya uang banyak untuk membangun wilayah kekuasaan yang sedemikian luas, untuk membuat transportasi lancar, untuk membuat perdagangan lancar, kapal-kapal
saja itu perlu banyak uang. Nah, banyak uang diambil dari mana? Tiap rumah tangga. Di sensus. Bapak-bapak ingat pada zaman Tuhan Yesus mau lahir, diadakannya sensus oleh kaisar, ya. Itu kaisar mau sensus itu antara lain tujuannya supaya dia tahu ada berapa banyak orang yang bisa dipungut pajak. Selain dia mau hitung juga berapa banyak kekuatan orang muda. Jadi pajak itu sangat menekan pada zaman Tuhan Yesus. Orang-orang yang dijajah termasuk orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan merasa keberatan. Baru yang tarik itu sesama orang Yahudi. Jadi Sakeus itu orang Yahudi, tetapi bekerja untuk pemerintah Roma. Tarik pajak. Dan mengapa dia bisa jadi kepala pemungut cukai? Catatan sejarah mencatat bahwa pemerintah Romawi itu mereka buka lelang. Untuk kota Yeriko, siapa yang mau tarik pajak? Buka lelang. Nanti ada orang yang bilang, saya akan beri kepada kaisar dari kota Yeriko sekian. Ada yang bilang sekian. Oh, kamu yang paling tinggi, kamu dapat. Jadilah kamu kepala pemungut cukai. Nah, dia harus memenuhi target itu untuk setor kepada kaisar. Tetapi selain apa yang disetor kepada kaisar, dia sendiri juga harus dapat keuntungan. Jadi nanti dia hitung, pokoknya hitungnya level lah. Mungkin satu rumah mestinya hanya 100.000, dia harus naik 150.000. 50.000-nya buat dia. 100.000-nya setor kepada kaisar. Bagaimana orang tidak benci pemungut cukai? Sudah kerja untuk pemerintah yang menjajah, tambah lagi menipu perhitungannya dengan menaikkan harga jumlah pajak itu untuk kepentingan dirinya. Tidak heran Sakeus adalah orang kaya. Orang kaya, orang yang punya harta untuk dari saudara-saudaranya sendiri. Dari orang-orang yang dia pungut pajak di kota Yeriko. Itu mengapa pemungut cukai itu dibenci, dihina, dan pemungut cukai sebenarnya minder hidupnya. Kalau ada orang banyak minder, takut, sebenarnya mereka di dalam diri mereka sendiri pasti ada seperti rasa menyesal. Aduh, saya di hidup kaya begini, tapi saya ambil dari keluarga sendiri, orang-orang Yahudi sendiri, dari keluarga saya. Saya kaya tapi dari hasil hitung lebih. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus datang, Sakeus malu dia. Dia mau masuk di rombongan orang banyak, dia takut. Orang pertama saya Sakeus, saya malu. Dia jalan dengan tutup muka, ya. Kaya tapi tertekan batin, ya. Sakeus ini. Sehingga ketika orang banyak mau lihat Yesus, orang banyak mau mendapat kesembuhan dari Yesus, dia nyelinap. Memang tubuhnya pendek, tetapi yang pendek bukan cuma tubuhnya pada waktu itu, harga dirinya juga. Iya tidak? Perasaannya juga pendek. Sebenarnya dia minder berat, rendah diri. Pendek bukan hanya tubuhnya tapi juga perasaannya. Karena apa? Bagaimana mungkin orang yang dibenci itu mau berani pinggir di kepala pemungut cukai mau jalan? Tidak. Justru ketakutan. Jadi apakah benar dia bertubuh pendek? Mungkin benar. Tetapi yang pasti dia pendek perasaannya, takutnya. Dia takut, dia minder. Sehingga dia mendahului rombongan orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia lihat di depan ada pohon ara. Nah, pohon ara ada dua jenis, ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Nah, pohon yang dinaiki oleh Sakeus itu pohon yang tidak berbuah. Jadi dia panjat pohon itu. Nah, tentu bisa dibayangkan orang pendek panjat pohon. Mudah atau susah? Susah. Orang pendek panjat pohon. Tidak diketahui seberapa gemuknya Sakeus.
Kalau dia gemuk, udah pendek, gemuk, tambah susah lagi dia panjat. Tetapi perjuangan itu dia lakukan hanya untuk melihat Yesus. Dan sebenarnya matanya ingin melihat Yesus, tapi terlebih dahulu apanya? Hatinya ingin berjumpa dengan Yesus. Bukan hanya matanya ingin melihat Yesus, ini orang kayak apa ya? Ganteng atau tidak? Tidak. Dia melihat Yesus bukan untuk melihat apakah Yesus itu ganteng, apakah Yesus model seperti apa, rambutnya panjang atau pendek, tidak. Tetapi sebenarnya hatinya, karena dia sudah dengar Yesus itu guru yang pada waktu itu menerima orang-orang sakit, orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang yang dihinakan, orang miskin. Dia sudah dengar. Jadi dia pasti bilang, aduh semua orang tolak saya, tapi pasti Yesus mau terima saya. Tapi pasti Yesus mau mengampuni saya. Orang lain benci saya, tapi saya yakin dia akan mengampuni saya. Jadi dia berusaha sungguh-sungguh, dia cari akal betul-betul, tidak putus asa. Dia tidak mau, aduh orang banyak ikut Yesus, sudahlah, sudah pulang sesudah, kok saya pengen begini. Tidak ada rendah diri untuk putus asa begitu ya, putus asa untuk ya sudah pulang sah. Kok orang dong benci saya, dia ada banyak-banyak di situ, pulang. Tetapi dia pakai otak, cari akal betul-betul. Tubuhnya boleh pendek tapi akalnya panjang. Dia lihat pohon di depan situ dan dia ukur, pasti Yesus akan melintas itu karena ini jalan hanya satu sah. Yesus dan rombongan tidak mungkin belok kanan dan dia tunggu di depan. Dia sudah ukur memang bahwa di situ Yesus melintas, di situ ada pohon kesempatan. Aduh ini pohon begini tinggi ini, saya susah naik. Oh pasti saya bisa karena saya ingin bertemu dengan Yesus. Dia panjat itu pohon dengan susah payah, walaupun susah payah dia panjat. Dan Bapak Mama Yesus melintas, Yesus sudah tahu bahwa ada orang yang merindukannya untuk datang dan dipulihkan. Dipulihkan. Bukan Sakeus yang pertama menyapa Yesus, ya kan? Tetapi Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, dia tahu, di atas pohon ini ada orang yang ingin berjumpa dengannya. Ada orang yang rindu untuk hidupnya dipulihkan. Yesus melihat kepada Sakeus lalu, Sakeus turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Apa artinya menumpang di rumah? Aku mau menerimamu. Orang lain tidak mau masuk di rumah Sakeus. Tetapi ketika Yesus bilang aku mau menumpang di rumahmu, bukan hanya Yesus mau mengatakan Sakeus turut, saya sudah lapar dan rombongan, aku mau makan di rumah. Bukan hanya itu, bukan itu. Tetapi ketika Yesus mengatakan aku mau menumpang di rumahmu, artinya aku menerimamu. Sekalipun orang banyak membencimu, tetapi aku menerimamu. Oh, betapa sukacitanya hati Sakeus, ya kan? Di ayat 6 dikatakan Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Sudah bertemu hatinya dengan Yesus, sudah bertemu. Tetapi sukacita itu justru mendatangkan sungut-sungut, marah-marah banyak orang. Dikatakan di sini semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Dia masuk di rumah orang berdosa. Dia masuk di rumah penjahat itu. Dia masuk di rumah orang yang telah memperkaya diri. Ketika banyak orang marah karena melihat bahwa apa yang Yesus lakukan itu tidak layak. Tidak layak. Keluarganya Sakeus menerima guru yang mampu melakukan mujizat. Guru yang begitu dirindukan kehadirannya oleh orang-orang pada waktu itu, terutama orang-orang susah, orang sakit. Tetapi kok dia mau masuk di rumah itu, rumah orang berdosa? Kira-kira ini orang banyak, mereka pikir mereka tidak berdosa kan? Hanya Sakeus saja yang berdosa. Jadi berdosa di sini bukan hanya karena perbuatan, tetapi karena harga diri atau kedudukannya. Sakeus tidak dipandang di dalam masyarakat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana Yesus mau makan di rumah orang yang uangnya itu uang haram? Uang haram sudah, karena ambil dari rakyat.
dan kasih kepada penjajah. Hitung lebih lagi sehingga kaya. Tapi Yesus kok mau makan uang haram? Disitulah mereka tidak mengerti bahwa akan terjadi pemulihan hati, harga diri. Yesus tahu bahwa ada sungut-sungut. Yesus tahu bahwa orang banyak tidak menerima perbuatan Yesus. Dan dia mengatakan, sebelum Yesus mengatakan, tapi Sakeus sudah mengatakan pertobatan. Tuhan, setengah dari harta milik saya akan berikan kepada orang miskin. Setengah. Jadi dia bagi dua nanti. Setengah dia akan berikan kepada orang miskin. Ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ku kembalikan 4 kali. Jadi dia akan hitung nanti, oh keluarga misalnya saja, keluarga Yohanes ini saya waktu itu hitung lebih, mestinya bayar 100, saya kasih 150, 50 kali 4 saya kembalikan 200. Seperti itu dia berjanji, Tuhan saya janji setengah dari saya berikan kepada orang miskin, dan kalau yang waktu itu saya hitung lebih, saya ganti 4 kali lipat. Maka Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Mama, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris kelihatan bahwa grammar atau tenses yang dipakai oleh Sakeus itu ada 2 ketika dia menyatakan pertobatannya. Dia memakai tenses lampau untuk mengatakan saya sudah hidup salah. Tetapi dia mengatakan saya akan melakukan kebaikan itu, memberi kepada orang miskin, membayar ganti 4 kali lipat. Dia pakai tenses continue, terus menerus. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa masa lampau saya menipu, masa depan saya terus menerus saya akan melakukan perbuatan baik. Jadi bukan hanya 1 kali saja, Tuhan habis ini saya itu saya kasih kembali, sudah ya jangan minta lagi, oh saya kasih kembali itu. Tidak, dia mengatakan itu dalam bahasa terus menerus. Hanya 1 kali dia mengatakan masa lampau itu saya menipu, tapi terus menerus saya akan memberikan harta saya untuk orang miskin. Ini pertobatan. Dan Yesus mengatakan dia anak Abraham, terjadi keselamatan. Apa artinya? Kenapa Yesus harus mengatakan anak Abraham? Karena status Sakeus yang dihinakan, yang direndahkan, yang dikucilkan, dikembalikan oleh seorang guru Yahudi, yaitu Yesus. Bahwa dia juga keturunan Abraham, dia juga berhak mendapat keselamatan surga. Kalau Bapak Mama lihat pasal 16 ayat 19 kitab Injil Lukas, di perikop sebelumnya itu ada kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya. Orang kaya itu tidak kasih makan Lazarus yang miskin, tapi ketika mati yang Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Orang kaya di sana di tempat yang menderita. Sampai orang kaya bilang, Bapak Abraham, tolong kasih tahu saya saudara-saudara dong, masih ada saudara perempuan dong, supaya dong hidup baik-baik, nah supaya dong mati dong juga dipangku Bapak Abraham. Abraham bilang, oh sama mereka sudah ada itu hukum Musa, apa semua, kalau mereka mau ikut, nggak ikut. Ya, jadi pasal 16 ayat 35 itu tentang orang kaya dan Lazarus. Sakeus, Tuhan angkat derajatnya dari yang disepelekan, dihinakan, dari dianggap bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus bilang dia juga akan dipangku Abraham. Harga dirinya dipulihkan, hatinya dipulihkan, dosa-dosanya diampuni. Telah menipu atau apa itu diampuni, dia akan hidup baru. Setengah dari hartanya dia berikan kepada orang miskin, dan yang dia hidup salah itu dia kembalikan 4 kali. Dia terus menerus akan melakukan. Tutup buku yang masa lalu, dihinakan, direndahkan, kini dia bisa memandang kepada cinta kasih Tuhan Yesus. Nah, ini cerita ternyata lebih dalam dari sekedar yang kita baca, bukan?
merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Sesungguhnya di antara kita masih banyak yang belum merdeka. Belum merdeka dari apa? Dari dosa, ya tidak? Ya? Dari keinginan kita memperkaya diri sendiri. Boleh kaya, ya? Boleh. Sekali lagi penginjil Lukas ini menuliskan, menempatkan perikop-perikop itu dengan tujuannya. Ya. Di pasal 18, perikop 2 perikop di atas Sakeus, sekitar 2 minggu lalu yang menjadi dasar pemberitaan firman di seluruh Gemit tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Ya tidak? Tuhan yang bilang seperti unta mau masuk ke lubang jarum, orang kaya. Tetapi di kitab Sakeus, di kisah Sakeus ini, Tuhan mau mengatakan orang kaya juga bisa masuk surga. Sakeus orang kaya dan dia masuk surga. Masalahnya bukan kaya atau miskin, tetapi apakah kekayaan itu atau hidupmu itu mau dipakai untuk orang lain yang membutuhkan. Bukan tidak boleh kaya, tetapi kalau kaya dari menipu, kaya untuk kumpul diri sendiri, makannya bisa makan orang lain 1 hari 3 kali, kali dia bisa 1 hari 10 kali. Kaya hanya untuk diri sendiri itu yang suka. Tetapi ketika pertobatan terjadi, ketika harta itu dibagi untuk kebaikan banyak orang, mengingat orang susah, keselamatan terjadi. Keselamatan terjadi. Kalau kita belum merdeka dari berbagai tekanan yang membuat kita menjauh dari Tuhan, sekarang saatnya firman Tuhan yang mengingatkan. Kita harus melakukan pembaharuan diri, ya. Pembaharuan dari segala apa yang selama ini membuat kita jauh dari Tuhan. Harta kita kah? Hobi kita kah? Atau apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Kita harus merdeka dari itu. Dan kalau hati kita mau bertemu terlebih dahulu dengan Tuhan, Dia tahu. Hati kita rindu kepadanya, Dia tahu. Berusaha sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus sampai naik pohon, sampai harus pikir untuk menerobos kerumunan banyak orang, Dia tahu. Tetapi pembaharuan, upayanya tidak sia-sia. Pembaharuan terjadi, Yesus memulihkannya. Dia dipulihkan bukan hanya salah itu atau memeras orang dengan pajak, tetapi dia dipulihkan dari harga dirinya, karena Tuhan yang mengatakan dia juga anak Abraham. Sehingga pesan kita pada pagi hari ini, pertama, kita bebaskan diri dari apa yang selama ini menekan kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita masing-masing koreksi diri, apa yang membuat saya jauh dari Tuhan? Hobi saya kah? Atau apapun? Dan yang kedua, apakah hidup saya sudah bermakna bagi orang lain? Apakah hidup saya sudah, entahkah waktu saya, entahkah jam doa saya, entahkah berkat saya, sudah saya bagi untuk orang lain? Dan kalau demikian, maka pembaharuan akan terjadi. Pembaharuan diri pasti akan terjadi, pembaharuan dalam rumah. Ya, tadi Tuhan Yesus membaharui bukan hanya Sakeus, tapi seisi rumah Sakeus. Di rumah ini ada keselamatan. 1 orang bertobat, di rumah ada keselamatan. Di dalam menjelang 75 tahun Indonesia merdeka, masing-masing kita harus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi bangsa dan negara ini. Kerja lebih rajin, berbuat baik lebih banyak. Karena kalau 1 rumah sudah baik, mempengaruhi 1 jemaat. 1 jemaat berbuat baik mempengaruhi 1 kota. Makanya kota akan menjadi maju ketika anak-anak Tuhan di situ akan berbuat banyak kebaikan. Orang Kupang, orang NTT harus bangkit. 75 tahun kita masih provinsi nomor 3 miskin. Nomor 1 Papua, nomor 2 Papua Barat, nomor 3 NTT. Provinsi yang paling miskin dari 34 provinsi. Tapi kita bangkit, kita mau kerja lebih
lebih rajin, yang jujur, kerja jujur. Karena tema kita pembaharuan yang menghasilkan kejujuran. Kerja jujur, kerja semangat, bawa kesejahteraan, kasih sekolah anak-anak yang tinggi, anak-anak pintar, anak-anak pulang kembali bangun kota, anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin kota, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pimpin kota ini, pimpin provinsi ini, menjadi berkat bagi Indonesia. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, kaya dan yang menderita di bawah pimpinan Tuhan Yesus, disalikan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan persembahan syukur kita sambil melakukan janji yang manis. Kita memberikan persembahan syukur. Amin.
untuk bangun pagi-pagi, bersiap diri, bersiap hati, datang memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini, di bait-Mu yang kudus. Datang untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin belajar dari Sakeus bahwa kami harus mengaku seringkali kami masih terkungkung dengan keinginan pribadi kami. Kami ingin berjumpa dengan hati, dari hati kami dengan-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup kami bermakna, keluarga kami, jemaat kami, kota kami, bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh dunia. Tolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami menundukkan kepala bersama dengan mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas 1 tahun lagi usia yang Tuhan karuniakan pada saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk ulang tahun pada tanggal 14 Agustus Mama Neno Banu dan Agustus Neno Banu pada tanggal 19 Agustus yang akan datang. Kami bersyukur untuk anak Victor Sabuna yang berulang tahun ke-17. Bahkan juga untuk saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan nama mereka yang menaikkan syukur. Berbagai anugerah Tuhan, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau apapun yang diterima dalam anugerah Tuhan sepanjang minggu. Untuk anak-anak yang mungkin bersyukur karena mendapat pendidikan di bangku universitas sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih untuk semua anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada esok hari kami memperingati 75 tahun bangsa kami, bangsa Indonesia, merdeka dari segala penjajahan. Tapi kami berdoa Tuhan, kami tahu bahwa bangsa ini belum merdeka dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari keinginan yang ada untuk memecah belah bangsa ini atas nama agama yang berbeda, atas nama suku yang berbeda. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Beri hikmat bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Gubernur kami, Bapak Wali Kota kami, bahkan pemimpin kami yang terdekat di wilayah kami. Beri hikmat bagi para anggota Dewan yang mewakili suara hati rakyat. Beri hikmat bagi para jajaran staf menteri dan segala yang ada di setiap wilayah pemerintahan, supaya mereka bersungguh-sungguh membawa kesejahteraan khususnya bagi provinsi kami ini Tuhan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kota kami, Kota Kupang. Tolong Tuhan, masih banyak keterpurukan, keterbelakangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, semua itu. Kami ingin bangkit, Tuhan, berkati segala upaya yang dilakukan, bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh kami pribadi, oleh kami keluarga, oleh kami jemaat Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami boleh keluar dari berbagai persoalan kemiskinan, pendidikan yang rendah, tingkat fasilitas kesehatan yang minim. Tuhan, namun kami bersyukur untuk pembangunan yang juga sudah kami alami dan rasakan. Terima kasih Tuhan. Juga lewat para pemimpin kami, Tuhan berikan kami boleh semakin hari semakin baik, semakin kami menikmati adanya pembangunan. Terlebih dari itu Tuhan, satukan bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat yang akan memperpecah belah bangsa ini oleh karena perbedaan agama, suku. Tuhan tolong berkatilah kami sebagai keluarga, masing-masing kami yang saat ini menundukkan kepala kami. Kami sebagai orang tua berjeri lelah mencari nafkah. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, masih bayi dalam pertumbuhan, anak-anak kami dalam usia remaja, dewasa. Jauhkan mereka dari segala pergaulan buruk, dari segala pengaruh jahat. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka.
di tingkat mereka dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan anak-anak kami yang bekerja, mencari nafkah, berusaha, membuka lapangan pekerjaan, berwira swasta. Berkati ya Tuhan, berkati kami orang tua, beri kesungguhan hati dalam bekerja, berjeri lelah, mendidik, merawat, membesarkan anak-anak kami. Kami bekerja di kebun, di pasar, di laut, kami bekerja sebagai apapun. Tuhan berkati. Kami mohon juga penyertaan Tuhan bagi seluruh pelayanan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat Immanuel Waipura, para pelayan Tuhan, para presbiter, baik pendeta, penatua, diaken, pengajar yang melayani di jemaat ini, bahkan semua UPP kategorial, panitia pembangunan, para tukang yang bekerja. Tuhan tolong berkati seluruh program pelayanan dan proses pembangunan gedung gereja ini. Biarlah jemaat Immanuel Waipura semakin bersatu hati dalam melayani Tuhan, juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan para hamba Tuhan dan semua anggota jemaat, tiap rumah tangga, tiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Segala rencana pelayanan di minggu yang akan datang Tuhan berkati, supaya semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kami juga berdoa bagi pertukaran pelayan pada hari ini, di mana para pendeta yang melayani di jemaat Klasis Kota Kupang, Tuhan berkati, dan juga bahkan pelayanan gemit di klasis-klasis di desa-desa dimanapun berada, gereja Tuhan, bahkan di tempat-tempat gerejamu di Jawa atau di kota-kota lain, di provinsi lain, pulau lain, bahkan gereja yang dalam ketakutan, dalam tekanan. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan hati saudara-saudara kami dalam berbakti dan memuji memuliakan nama Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berkati segala upaya untuk memperoleh kesembuhan, baik yang di rumah sakit. Tuhan tolong upaya pemerintah, bahkan kami semua, untuk mencegah semakin tersebarnya virus COVID-19. Dunia sedang bersama-sama menghadapi bencana kesehatan ini. Segala upaya yang dilakukan, Tuhan tolong, Tuhan jaga lindungi tim medis, para dokter, perawat, atau siapapun, untuk mereka bisa tetap sehat, Tuhan, untuk memberikan pelayanan kesehatan baik karena COVID maupun karena berbagai penyakit. Mereka yang menderita kanker, HIV/AIDS, atau berbagai penyakit lainnya di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai minggu kerja kami 1 minggu di depan ini. Tuhan memberkati apa yang kami umuli. Tiap-tiap kami menundukkan kepala ini, Tuhan, doa-doa pribadi kami, pergumulan kami, bahkan juga ucapan syukur kami. Tuhan mendengar dan menerima persembahan yang telah kami himpunkan agar dapat dipakai bagi pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan melalui pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima Tuhan. Saya menjemput jemaat untuk berdiri dan melanjutkan liturgi kita. Perayaan Bulan Kebangsaan tahun ini yang di dalamnya terdapat peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 merupakan kesempatan baik untuk kita mempererat persaudaraan Indonesia atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia
kasih karunia-Nya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau sekalian damai sejahtera-Nya. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pelayanan kita dalam kebaktian utama yang pertama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena sungguh indah Engkau menyertai kami, teristimewa di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan terus tertanam dalam hati kami dan akan terus menjadi bekal di dalam hari-hari hidup kami, teristimewa dalam minggu ini Tuhan. Saat ini umat-Mu akan kembali untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab kami di keluarga, di rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan-Mu bagi kami mulai dari rumah Tuhan yang kudus sampai kami tiba bertemu dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur untuk Ibu pelayan yang pada pagi hari ini Tuhan pimpin dari jemaat Horeb dan ada bersama-sama dengan kami dan telah berbagi berkat firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah Tuhan boleh memberkati hamba-Mu di dalam keluarga dan seluruh pelayanannya. Ini doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga pertaruhkan kebaktian utama yang kedua, kebaktian utama yang ketiga, dan juga yang keempat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.